Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Indriani dengan NIM 18 10 30 10 23. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum saya yang berjudul Menjadi Remaja di Masa Modern. Mendengarkan kata remaja, pasti pikiran kita terlintas kepada seorang anak yang sedang mengalami masa pubertas atau sering kita sebut dengan ABG. Remaja adalah harta kekayaan yang paling berharga. Bahkan mereka adalah calon generasi penerus bangsa, bahkan calon pemimpin dunia. Apabila kita melalui masa remaja kita dengan baik, insya Allah ke depannya kita bisa menghadapi masa depan yang lebih aman, tentram, dan penuh kedamaian. Kita semua pasti ingin menjadi remaja yang unggul, bukan? Tentu saja. Namun, apakah dengan cara berdiam diri di kamar seharian, melototi HP seharian, menjadi kutu buku, itu bisa menjadikan kita remaja yang unggul? Tentu tidak. Ada strategi untuk menjadi remaja yang gaul dan unggul. Yang pertama itu adalah gaul dengan orang tua. Kenapa demikian? Pasalnya, remaja yang akrab dengan orang tuanya pasti akan mendapatkan ridho dari Allah. Sebagaimana hadis yang berbunyi, ridho Robi fi ridho walidain. Ridho Allah tergantung dari ridho orang tua kita. Bayangkan saja, apabila kita menjadi anak yang pembangkang, anak yang tidak dapat menuruti perintah orang tua, anak yang selalu melawan, anak yang tidak patuh terhadap orang tua, anak yang tidak memiliki sopan santun kepada orang tua, bagaimana mungkin Allah akan meridhoi semua apa yang kita kerjakan? Maka dari itu, kita harus senantiasa berbuat baik dan sopan santun terhadap kedua orang tua kita, agar Allah membukakan pintu ridhonya kepada kita dalam melakukan segala hal. Lalu yang kedua itu adalah gaul dengan guru ataupun pengajar. Kenapa? Guru merupakan orang tua kedua kita selain ibu dan ayah kita di rumah. Apabila guru-guru kita sudah ridho dengan kita, bayangin saja betapa lancarnya mereka dalam mendidik kita dengan penuh kasih sayang dan hasilnya pasti sungguh banyak ilmu dan pengetahuan yang dapat kita serap dari mereka. Namun apabila kita menjadi murid yang kurang ajar, yang tidak memiliki adab, tidak memiliki sopan santun, bagaimana mungkin guru akan mengajarkan kita dengan baik dan benar? Tentu saja ilmu yang kita dapatkan pun itu tidak akan berkah. Maka dari itu kita harus senantiasa berbuat baik kepada guru ataupun pengajar kita. Lalu yang ketiga itu kita harus bisa gaul dengan teman. Kenapa begitu? Karena kita lebih sering menghabiskan waktu dengan teman, bukan? Nah, teman sejati adalah teman yang saling mendukung, saling menguatkan, dan saling menolong untuk bersama-sama menjadi remaja yang unggul. Kita harus pintar-pintar memilih teman, bukan artian memilih dari cantiknya, bukan artian memilih dari agamanya, dari status sosialnya, bukan. Tapi kita harus memilih teman dari etikanya. Kita harus berteman dengan orang yang baik, sebagaimana ada pepatah yang mengatakan, apabila kamu bermain dengan tukang parfum, maka kamu pun akan keciprat parfum itu. Begitu pula kalau kamu bermain dengan tukang besi, maka suatu saat kamu akan keciprat pula dengan besi itu. Itu artinya apabila kita berteman dengan orang yang baik, insya Allah kita pun akan dituntun ke arah yang lebih baik. Namun apabila kita berteman dengan orang yang buruk, tidak menutup kemungkinan kita pun akan bisa terjerumus ke dalam hal yang buruk tersebut. Semakin lama kita hidup, semakin jauh kita melangkah, semakin banyak pula yang kita ketahui. Tapi awas, jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang membuat kita rugi. Rugi lahir maupun rugi batin. Apalagi saat ini baru saja kita melewati Ramadan, yang mana kita benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pandemi ini. Nah, mengapa di setiap
akan terbit susah? Mengapa di setiap kemajuan akan ada kemunduran? Hanya ada satu kuncinya, yaitu hati. Mengapa hati? Karena hati kita telah dibutakan oleh nikmatnya dunia. Oleh karenanya, jangan tunggu sampai besok, mulailah dari sekarang. Mari kita menjaga keimanan kita agar terhindar dari rayuan indah gombalnya dunia, rayuan gombal indahnya dunia. Mulai sekarang, siapkan diri untuk menyongsong kesuksesan. Mari kita sama-sama giat belajar, teraturlah menjalani kehidupan, dan sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tiga kunci menjadi remaja unggul yang tadi. Saya review ulang ya. Yang pertama, gaul dengan orang tua. Lalu yang kedua, gaul dengan pengajar dan guru ataupun guru. Dan yang ketiga, gaul dengan teman. Nah, ketiga ini kita harus menghormati, mencintai, dan bersikap sopan dan santun terhadapnya. Nah, apabila kita sudah melaksanakan yang tiga itu, insya Allah kita pasti bisa bersama-sama menuju pintu kesuksesan. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa berguna untuk diri saya sendiri dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.